Sahabat DKB yang diberkati Allah, terima kasih terus setia dalam bersama-sama merenungkan firman Allah dalam acara Wasiat Kekal, sebuah program untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan untuk memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Ardian Sularosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 25 Juni 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Yoce Handri Karu dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Kesombongan Awal Kehancuran. Didasarkan pada kitab Nabi Yeskiel pasal 32 ayat pertama sampai ayat 10, dan kita akan merenungkan secara khusus nanti Yeskiel pasal 32 ayat yang kedua. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, mohon Engkau menolong kami, supaya apa yang kami baca dapat kami mengerti, dan oleh itu kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saya akan bacakan Yeskiel pasal 32 ayat yang kedua. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai anak manusia, nyanyikanlah ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti naga di lautan. Sungai-sungaimu kau buat bergejolak, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan membuat sungai-sungainya berlumpur. Sahabat, setiap orang memiliki kemungkinan untuk bersikap sombong. Entah menyombongkan jabatan, harta benda, relasi, pengaruh, atau status sosial lainnya. Hal ini diperlihatkan agar orang tersebut mendapatkan pengakuan sebagai yang paling hebat, yang paling kaya, paling berpengaruh, dan sebagainya dibandingkan orang lain di sekitarnya. Pada masa Yeskiel, Mesir merupakan negara yang ditakuti dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Begitu juga dengan Firaun, Raja Mesir. Dia selalu menunjukkan kehebatannya dengan menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Firaun dengan segala kekuatan dan kekuasaannya menyamakan dirinya sebagaikan seekor singa muda dan naga di lautan. Ia dianggap sebagai penguasa daratan dan lautan yang tidak terkalahkan. Namun Tuhan memperingatkan bahwa kesombongan ini akan menjadi awal kehancurannya, sebab kesombongan dan kehancuran sering kali berjalan beriringan. Sahabat, ketika seseorang atau suatu bangsa merasa superior dibandingkan dengan yang lain, ia atau mereka cenderung mengabaikan peringatan dan nasihat. Kesombongan akan membawa pada kejatuhan yang menyedihkan. Kisah Firaun ini mengajarkan kita pentingnya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kerendahan hati membuat kita terbuka untuk menerima petunjuk dan bimbingan dari Tuhan dan sesama demi perbaikan dan pengembangan diri. Jika kita dapat melakukannya, kita tidak akan terjebak dalam kesombongan yang membawa pada kehancuran. Nah, sebelum kita berpisah pada hari ini, saya menitipkan pertanyaan reflektif untuk kita. Menurut saudara, apa yang dapat membuat seseorang bersikap sombong? Dan bagaimana mengendalikan kesombongan itu? Silakan respon saudara dibagikan di kolom komentar yang tersedia. Dan jika ada di antara sahabat yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Dengan sukacita kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari bahwa segala hal yang ada dalam hidup kami, yang dapat kami capai, yang dapat kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Supaya dengan demikian kami terus dapat bersikap rendah hati dan mensyukuri
semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk para sahabat DKB, Engkau berkati pada sepanjang hari ini. Berkati dalam mengerjakan segala sesuatu, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat semua yang kami kerjakan. Demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.